Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali kita pada pagi hari ini, yang tentunya harapan saya Bapak Ibu Saudara semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat selalu di dalam perlindungan Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan kembali di dalam Mazmur pasal yang ke-25, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-22. Kita akan belajar tentang bagaimana menemukan hidup bersama Tuhan. Namun sebelumnya mari kita akan berdoa mohon pimpinan Tuhan. Bapa Surgawi, hati kami siap ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan berkenan untuk menolong kami sehingga kami mengerti dan memahami akan setiap firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, menurut Anda hidup itu penting atau tidak? Yesus di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 mengatakan, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Artinya tidak sekedar makan dan minum yang dibutuhkan untuk kita ini hidup. Ada sesuatu hal yang lebih yang menjadi hal yang penting di dalam kehidupan kita semuanya. Jika hidup itu penting, apakah saat ini kita benar-benar merasakan bahwa kita ini hidup? Ya, kita bisa bernafas, bisa bergerak, menandakan bahwa kita hidup, tetapi semua makhluk hidup juga bernafas dan bergerak. Kita makan, minum, bekerja, menandakan bahwa kita hidup, tetapi semua makhluk hidup juga melakukan hal yang sama. Nah, kita bisa merasakan, menikmati, dan juga bisa berpikir, menandakan bahwa kita hidup. Tetapi semua makhluk hidup juga sama. Ya, walaupun tidak semuanya itu bisa berpikir seperti manusia juga. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apakah semua itu cukup membuat kita ini benar-benar hidup? Bisa bergerak, bisa bernafas, kita bisa makan, minum, dan kita bisa melakukan segala sesuatu dengan baik, bisa merasakan. Ada banyak orang yang berpikir hidup itu yang terpenting kita ini bisa makan, bisa minum. Ya, kita bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari dengan baik seperti manusia pada umumnya. Iya benar. Tetapi apakah dengan melakukan semua ini berarti kita sudah benar-benar merasakan hidup yang sesungguhnya? Ya. Jika hanya hal-hal yang kita harapkan, yang kita lakukan sebagai rutinitas, itu bukanlah hidup yang sesungguhnya. Karena kita hanya akan berputar-putar dengan rutinitas kita tanpa makna, tanpa arti yang berarti sama sekali dalam kehidupan kita. Maka hidup kita tidak ada bedanya sama sekali dengan orang-orang dunia yang tidak mengenal Tuhan, di mana hidup mereka terasa hampa tanpa arti. Ya. Lihatlah bagaimana orang-orang dunia ini menjalani hidupnya. Mereka bekerja untuk mendapatkan uang. Setelah mendapatkannya mereka akan makan sepuasnya. Setelah kenyang mereka akan tidur. Mereka akan bangun lagi dan melakukan hal yang sama setiap hari. Lalu mereka binasa. Bagi mereka hidup selesai hanya di dunia ini saja. Apakah ini yang disebut dengan hidup yang sesungguhnya? Yesus mengajarkan kepada kita melalui Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-10. Nah, ada suatu gambaran hidup yang disampaikan oleh Yesus, yaitu hidup yang sesungguhnya adalah di dalam Dia, yaitu hidup dalam segala kelimpahan. Ya, bukan hanya berbicara kelimpahan materi, tetapi kelimpahan hidup yang sesungguhnya yang dianugerahkan Tuhan kepada kita semuanya. Firman Tuhan mengatakan, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Di dalam Tuhan ada kehidupan yang akan membuat kita benar-benar hidup dan merasakan bahwa kita ini sungguh hidup di dalamnya. Oleh sebab itu hari ini bersama pemazmur kita akan belajar bagaimana menemukan hidup itu. Hanya di dalam Tuhan kita akan menemukan hidup yang benar-benar hidup. Sebab kita akan dihidupkan dengan janji-janji Allah yang kekal. Ada 3 hal yang menarik yang bisa kita pelajari dari Mazmur pasal yang ke-25. Terutama di dalam bagian ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-14 ini. Yang pertama, Tuhan akan mengajar dan menuntun kita di jalannya.
Kita dibawa untuk masuk ke dalam jalan hidup yang sudah ditentukan oleh Allah di dalam kehidupan kita. Tuhan bersedia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-8, firman Tuhan mengatakan Tuhan itu baik dan benar, sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Kita adalah orang berdosa yang memerlukan petunjuk jalan. Dan Tuhan bersedia menunjukkan jalan kepada orang yang menyadari bahwa dirinya sesat dan berdosa. Maka Tuhan akan mengajar jalan pendamaian dengan Allah, yaitu jalan yang menuju damai hati nurani, yang dasarnya teguh, dan jalan yang menuju pada kehidupan yang kekal. Tuhan akan membawa kita ke sana, ke jalan yang seperti yang Tuhan kehendaki. Ya. Kalau kita merasa bahwa kita ini sudah benar, tentu kita tidak menginginkan hal itu. Tetapi faktanya bahwa kita ini adalah orang berdosa yang telah tersesat di jalan kita sendiri. Karena kita mengikuti jalan pikiran kita masing-masing, kita menjauh dari Tuhan. Kita kehilangan jalan hidup yang sesungguhnya. Tetapi jika kita menyadari dan kita memohon ampun kepada Tuhan, mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan bersedia menuntun kita, membawa kita ke jalannya yang penuh dengan damai sejahtera, jalan yang menuju kepada kehidupan yang kekal. Dan dengan Injilnya Tuhan membuat jalan ini diketahui semua orang. Dan dengan kuasa Roh-Nya, Ia membuka pengertian dan membimbing orang-orang berdosa seperti kita yang bertobat, yang mencari jalan itu supaya kita menemukan jalan hidup yang sesungguhnya, yang akan membawa kita kepada kehidupan. Kehidupan yang sesungguhnya, yang Allah kehendaki di dalam kehidupan kita. Jadi jika kita bertobat dari kesesatan kita akan dosa, maka Tuhan akan menunjukkan jalan hidup yang kekal kepada kita. Itulah yang dikatakan kepada pemazmur. Ya. Dia mengungkapkan di dalam Mazmur pasal yang ke-25 ayat yang ke-11. Oleh karena namamu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Ada satu harapan yang dikehendaki oleh pemazmur ini supaya dia dibawa ke jalan yang benar. Karena dia sudah tersesat di jalannya yang menurutnya benar menurut pandangannya sendiri. Karena dosa dan pelanggarannya yang besar di hadapan Tuhan. Tuhan bersedia menunjukkan jalan itu kepada orang-orang yang berdosa, kepada orang-orang yang sesat, termasuk saudara dan saya. Jika kita mau bertobat di hadapan Tuhan, mengakui dosa dan pelanggaran kita, Tuhan akan menuntun kita di jalannya yang benar, jalan yang membawa hidup kepada kita. Tuhan juga bersedia untuk membimbing orang-orang yang rendah hati. Di dalam ayat yang ke-9 firman Tuhan juga berkata kepada kita, Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Tuhan bersedia mengajar orang-orang yang rendah hati, yaitu orang-orang yang merasa rendah dalam pandangannya sendiri, yang tidak percaya pada diri mereka sendiri, yang selalu ingin diajar, dan yang dengan jujur bertekad untuk mengikuti bimbingan ilahi, yaitu orang-orang yang rendah hati, yang merasa dirinya rendah, tidak percaya pada dirinya sendiri, tetapi percaya kepada Allah, dan dia bersedia untuk diajar, dia bersedia untuk mengikuti bimbingan-bimbingan Tuhan, ya, supaya hidupnya tidak lagi tersesat. Dan mereka ini akan dibimbing menurut hukum, yaitu aturan firman yang tertulis yang akan membuat mereka mengerti apa yang harus dikerjakan di dalam kehidupan mereka sebagai orang yang sudah dibenarkan oleh Allah, supaya mereka dapat memelihara hati nuraninya agar tetap bersih dari segala pelanggaran, sehingga mereka tidak akan berbuat dosa lagi jikalau mereka berada di dalam bimbingan Tuhan. Kalau mereka sudah berada di jalan Tuhan, ikut aturan firman Tuhan yang diajarkan kepada mereka, mereka dibimbing di dalam tuntunan Tuhan, maka keinginan mereka untuk menyimpang dari jalan Tuhan kembali, itu tentu tidak akan ada. Ya. Tetapi jikalau mereka tidak membuka diri, tidak mempunyai komitmen untuk mau dibimbing oleh Tuhan, tidak mau diajar oleh firman Tuhan, ya tentunya apa yang disampaikan oleh baik para nabi maupun oleh pengkhotbah-pengkhotbah tentang firman Tuhan itu tidak akan ada artinya di dalam kehidupan mereka dan tidak akan membawa perubahan sama sekali dalam kehidupan mereka. Tetapi bagi orang-orang yang merasa rendah di hadapan Tuhan dan mereka membutuhkan bimbingan Tuhan dan mereka bersedia untuk dituntun, ya, di dalam tuntunan firman yang diajarkan Tuhan kepada mereka, maka mereka akan mendapatkan jalan hidup yang sesungguhnya.
Tuhan juga berkenan menunjukkan cara hidup yang terbaik. Yang dikatakan di dalam ayat yang ke-12, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Kepada orang-orang yang takut akan Tuhan, Tuhan akan menunjukkan cara hidup yang terbaik, yaitu suatu pilihan hidup yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, yaitu yang terbaik bagi kita yang takut akan Tuhan. Tuhan tidak hanya menjanjikan suatu kehidupan yang baik saja, melainkan suatu cara hidup yang terbaik yang dapat kita jalani bersama dengan Tuhan. Ya. Jika kita tidak menjalani kehidupan kita dengan cara hidup yang terbaik, maka kita akan menyimpang. Bekerja mungkin tidak jujur. Mungkin kita melakukan segala sesuatu juga tidak dengan bersukacita. Kita tentunya kalau mengalami atau menjalani hidup dengan cara hidup yang terbaik, maka segala sesuatu yang kita upayakan, yang kita kerjakan, itu selalu kita usahakan yang terbaik juga di dalam kehidupan kita. Dan setiap pilihan-pilihan hidup kita, itu adalah pilihan-pilihan yang terbaik yang Allah pilihkan bagi kita semuanya. Jadi yang pertama bahwa Tuhan bersedia untuk mengajar dan menuntun kita di jalannya, jalan hidup. Yaitu dengan menuntun kita, menunjukkan jalan kepada orang-orang yang berdosa ini, jalan hidup yang sesungguhnya. Membimbing kita dengan firman-Nya dan menunjukkan cara hidup yang terbaik supaya kita memiliki cara hidup yang terpuji di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah dunia yang belum mengenal Tuhan. Yang kedua, di dalam ayat yang ke-13 firman Tuhan berkata, orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan akan membuat kita berbahagia. Di dalam Tuhan kita akan menemukan suatu kebahagiaan hidup yang sejati. Siapa yang berserah diri dalam rasa takut akan Tuhan dan memberi diri untuk diajar oleh Allah, dia pasti akan berbahagia, kecuali dia sendiri yang berbuat salah. Sebab jiwa yang dikuduskan oleh anugerah Allah dan terlebih lagi yang dihibur oleh damai sejahtera Allah akan menetap dalam kebahagiaan. Bahkan ketika tubuh ini sakit dan terbaring dalam penderitaan, jiwa dapat dengan tenang menetap dalam kebahagiaan di dalam Tuhan. Ya. Namun demikian kebahagiaan yang Allah janjikan tidak hanya berhenti pada kita. Kebahagiaan yang dianugerahkan Tuhan yang dijanjikan kepada kita ini tidak akan berhenti hanya pada kita saja, tetapi juga sampai kepada anak cucu kita. Firman Tuhan berkata, anak cucumu akan mewarisi bumi. Ini yang dikatakan dalam ayat yang ke-13 bagian B. Dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Bahwa Tuhan akan memberikan kepada mereka yang takut akan Tuhan dan kepada keturunannya segala yang baik sebanyak yang ada di bumi. Dilimpahkannya kepada setiap orang yang takut akan Tuhan. Berkat-berkat surgawi, berkat-berkat jasmani akan dilimpahkan Tuhan kepada kita semuanya. Orang-orang yang takut akan Tuhan akan mewarisi bumi, akan memiliki isinya dan mendapatkan penghiburan darinya. Dan keadaan anak cucunya akan menjadi lebih baik bahkan saat mereka telah tiada. Sungguh inilah ada kehidupan yang luar biasa yang dapat kita harapkan dari Allah. Yang dicari oleh semua orang yang ada di dunia ini. Tetapi mereka tidak mau menerima jalan yang ditunjukkan Tuhan itu untuk mendapatkannya. Mereka tidak mau mencari Tuhan. Mereka tidak mau diajar oleh firman Tuhan. Bahkan hidup takut akan Tuhan tidak ada sama sekali dalam kehidupan mereka. Tuhan akan membuat kita berbahagia dan mengalami kebahagiaan yang sejati, bukan hanya pada kita tetapi juga kepada keturunan-keturunan kita, kepada anak cucu kita, sampai generasi-generasi selanjutnya. Selama mereka tetap takut akan Tuhan, mereka akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Mereka akan mewarisi bumi dan segala isi yang ada di bumi ini akan dinikmatinya, akan dianugerahkan Tuhan kepada mereka, sehingga tidak ada satupun kekhawatiran yang mereka miliki, sebab hidup mereka dijamin oleh Tuhan. Yang ketiga,
Ayat yang ke-14 berkata, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Di awal saya sudah menyampaikan, hidup itu bukan tentang makan dan minum. Hidup itu bukan hanya sekedar kita bekerja, beraktivitas, menjalani rutinitas hidup kita saja. Tetapi ada satu hal yang sangat penting yang menjadi inti kehidupan kita, yaitu berada di dalam persekutuan yang intim dengan Allah. Yang ketiga mengatakan, Tuhan mengizinkan kita ke dalam persekutuan yang intim dengan Dia. Apa yang difirmankan sangat jelas bahwa Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Di sini kita dapat melihat bahwa rahasia Tuhan ada pada orang-orang yang takut akan Dia. Tuhan tidak pernah bergaul karib dengan orang-orang yang tidak mau menjalankan perintahnya. Tuhan tidak pernah bergaul karib dengan orang-orang yang membelakanginya. Tuhan tidak pernah bergaul karib dengan orang-orang yang tidak taat kepada Dia. Tetapi kepada orang-orang yang takut akan Tuhan, Tuhan bersedia untuk bergaul karib dengan mereka. Dan Tuhan izinkan kita semua yang takut akan Tuhan ini untuk masuk ke dalam persekutuan yang intim dengan Dia. Berada dalam persekutuan yang erat seperti bapa dengan anaknya. Sungguh ini suatu hal yang sangat indah. Siapapun yang menerima kebenaran karena rasa cinta kepadanya dan mengalami kuasanya, dialah yang paling memahami rahasia-rahasianya. Demikian juga dengan kita yang sungguh-sungguh memiliki hubungan yang intim dengan Allah, maka segala rahasia Allah tidak ada yang disembunyikannya dari kita, seperti yang dikatakannya di dalam Kejadian 18 ayat yang ke-17. Apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Jadi jika kita berada dalam persekutuan dengan Dia, kita akan mengetahui dengan lebih baik daripada orang lain arti dari pemeliharaan Tuhan dan apa yang sedang diperbuat Allah terhadap kita dan terhadap dunia ini. Kita akan lebih dalam, lebih memahami, lebih mengerti apa yang sedang dikerjakan Tuhan, apa yang sedang direncanakan Tuhan, apa yang dikehendaki Tuhan, kita akan tahu. Sebab Tuhan selalu memberitahukannya kepada kita. Orang-orang yang bergaul karib dengan Dia, mereka akan selalu membaca firman Tuhan ini. Mereka akan selalu merenungkan firman Tuhan ini untuk mengetahui isi hati Tuhan. Apa yang sedang Tuhan rencanakan, apa yang sedang Tuhan kerjakan, apa yang sedang Tuhan perbuat atas kehidupan kita, itu diberitahukannya melalui firman-Nya. Hanya orang-orang yang dekat dengan Tuhan, hanya orang-orang yang bergaul karib dengan Tuhan, yang selalu berada dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan, dia akan mengetahui segala rahasia-rahasia ilahi yang mau dikerjakan atas kehidupan kita semuanya. Banyak orang di dunia ini yang tidak memahami hidup, sehingga mereka hanya berpikir asal bisa makan dan minum, sudah cukup untuk di dunia ini saja. Ya cukup jika hanya berpikir untuk hidup di dunia ini saja, tetapi kehidupannya tidak akan berarti apapun. Kehidupan yang hampa, kehidupan yang kering, bukan itu yang kita harapkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup itu bukanlah sekedar tentang makan, minum, bekerja, bernafas, dan beraktivitas dalam segala rutinitas kita. Melainkan hidup yang sesungguhnya adalah bagaimana kita menjalani hidup yang memiliki tujuan dan bermakna, yang membuat kita lebih dari sekedar hidup dan lebih berbahagia daripada orang lain. Sebab di dalamnya kita dapat menemukan rahasia ilahi yang sempurna dalam kekekalan. Untuk itu, pada hari ini temukan kehidupan yang sesungguhnya di dalam Tuhan, yang bersedia mengajar dan menuntun kita di jalannya yang benar, jalan hidup yang membawa kepada hidup yang sesungguhnya, yang akan membuat kita lebih berbahagia dan yang berkenan mengizinkan kita masuk ke dalam persekutuan yang intim dengan Dia. Caranya, carilah Tuhan dengan penuh rasa takut akan Dia. Bertobat dan mengakui dosa dan pelanggaran kita di hadapannya. Hiduplah di dalam Dia dengan mengarahkan diri dan tujuan hanya kepada Tuhan untuk mengikuti jalan-jalannya yang benar. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Kami bersyukur kiranya Engkau menolong kami supaya kami mengerti dan memahami akan setiap firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.